Di video ini kita akan jelaskan secara rinci terkait dengan persyaratan untuk mendaftar CPNS, dan juga kita akan bahas secara detail apa saja dokumen-dokumen serta ketentuannya untuk mendaftar penerimaan CPNS. Jadi pastikan teman-teman tonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru apabila nanti ada informasi berkaitan dengan penerimaan ataupun pembukaan dari CPNS P3K ataupun sekolah kedinasan. Nah, di kesempatan ini kita akan bahas berkaitan dengan pertanyaan ataupun request dari teman-teman baik di kolom komentar ataupun di Instagram Mili Umri yang bertanya terkait dengan apa saja persyaratan untuk mendaftar CPNS, kemudian ketentuan-ketentuan dari dokumen ataupun persyaratan tersebut bagaimana, serta cara dan juga tahapan untuk mendaftar CPNS. Nah, kita akan bahas lengkap di video ini, jadi pastikan teman-teman tidak men-skip videonya. Saya harap teman-teman bisa menonton video sampai selesai agar tidak ada informasi yang ketinggalan. Nah, sebelum kita bahas apa saja persyaratan, yang pertama yang ingin saya berikan informasi untuk teman-teman adalah cara mendaftar CPNS dan kapan untuk pendaftaran CPNS ini. Nah, cara untuk mendaftar CPNS itu, baik teman-teman yang ingin mendaftar CPNS instansi pusat ataupun CPNS instansi daerah, ataupun formasinya baik formasi CPNS daerah atau CPNS pusat, atau formasi instansi Kemenkumham atau Kejaksaan, itu mendaftarnya sama, tetap melalui online, melalui satu portal yakni sscsn.bkn.go.id. Nah, portal SSCSN ini mendaftarnya itu nanti tunggu saat CPNS sudah dibuka. Jadi kalau CPNS belum dibuka, teman-teman sudah mendaftar dari sekarang, maka itu tidak akan berlaku atau tidak bisa. Tulisannya biasanya itu masih di tahun sebelumnya, jadi belum diperbaharui untuk portal SJSN-nya. Jadi pendaftaran tunggu informasi dari Kemenpan RB, tunggu informasi dari BKN terkait dengan pembukaan dari pendaftaran CPNS. Jadi kalau CPNS sudah dibuka, sudah diumumkan secara resmi oleh BKN, Badan Kepegawaian Negara, atau dari Kemenpan RB, nah kalian baru bisa mendaftar, baru bisa membuat akun. Nah, teman-teman sebaiknya silakan ikuti juga sosial media ataupun website dari Kemenpan RB ataupun dari BKN untuk informasi terkait dengan pembukaan penerimaan CPNS ini. Nah, cara lihat formasi apa saja yang akan dibuka atau instansi apa saja yang akan dibuka dalam penerimaan CPNS itu sebenarnya sudah saya bahas di video sebelumnya, tetapi pada intinya ada 3 tempat yang bisa teman-teman lihat. Yang pertama, kalian bisa lihat di portal SSCSN, itu di bagian halaman depannya ada yang namanya ASN Karir. Nah, di bawahnya ada beberapa kolom, itu bisa teman-teman isi dan kalian bisa melihat apakah sudah dibuka ataupun ada formasi dari instansi ataupun formasi yang ingin teman-teman lamar. Jadi sesuaikan dengan persyaratan, kemudian kalian sesuaikan dengan instansi yang ingin diambil, nanti di sana akan terlihat apa saja formasi-formasi yang akan dibuka. Nah, tentu ini biasanya akan baru update saat instansi ataupun saat BKN telah mengeluarkan terkait dengan jadwal penerimaan. Jadi kalau diakses dari sekarang atau sebelum buka biasanya itu belum valid atau masih terdata terlihat dari formasi dan instansi yang dibuka pada tahun sebelumnya. Yang kedua adalah kalian bisa melihat melalui website dari instansi yang ingin kalian lamar. Jadi kalian misalnya ingin melamar CPNS Kemenkumham atau ingin melamar formasi CPNS penjaga tahanan. Nah, kalian bisa melihat di websitenya. Jadi websitenya itu csn.kemenkumham.go.id. Nah, kalau sudah buka, biasanya nanti di sana akan di-share terkait dengan file PDF-nya. File PDF ini berfungsi untuk teman-teman melihat persyaratan, jumlah kuota, kemudian formasi apa saja yang dibuka. Nah, nanti di-download. Ini sama, baru akan muncul kalau instansi Kemenkumham atau instansi yang ingin lamar itu ikut membuka penerimaan atau sudah dibuka. Dan ketiga, tempat kalian bisa melihat formasi yang dibuka atau tidaknya, kalian bisa mengunjungi sosial media seperti Instagram ataupun Facebook. Tapi paling relevan, paling update biasanya Instagram.
dari instansi yang ingin kalian lamar. Jadi kalian ikuti Instagramnya. Kalau misalnya kalian ingin daftar kejaksaan, ikuti Instagramnya Biro Kejaksaan. Atau kalau kalian ingin ikut instansi Kemenkumham, ikuti saja Kemenkumham RI Instagramnya. Nanti akan secara update akan diinformasikan oleh adminnya bahwa oh ini sudah dibuka, kemudian formasinya ini, kuotanya sekian. Nah ini biasanya akan diinformasikan secara update. Nah itu kalau teman-teman ingin melihat formasi yang dibuka atau tempat kalian ingin melihat instansi, formasi ataupun jumlah kuota yang akan dibuka pada penerimaan CPNS. Kemudian terkait dengan persyaratan dokumen dari mendaftar CPNS. Nah, sebelum kita bahas satu persatu dokumen apa saja yang perlu teman-teman siapkan, ada beberapa poin yang perlu kalian perhatikan dalam mempersiapkan persyaratan dari mendaftar CPNS. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan persyaratan, tentu ini kita berbicara tentang dokumen apa saja yang perlu disiapkan. Nah, ketentuan yang pertama adalah untuk berkas ataupun dokumen mendaftar CPNS ini merupakan berkas asli, bukan berkas hasil fotokopi, bukan berkas hasil legalisir. Jadi berkasnya wajib asli. Nah, pastikan teman-teman tidak men-scan nantinya saat mendaftar atau mengunggah dokumen itu dokumen yang berbentuk file legalisir atau file fotokopi. Jadi wajib berkasnya dokumennya dokumen asli. Itu yang pertama. Kedua adalah semua berkas berbentuk file, bukan dalam bentuk fisik yang di-print. Jadi kalau dulu kalian ingin mendaftar CPNS atau kalian ingin mendaftar sekolah kedinasan misalnya, itu kalian mengirim lamaran melalui kantor pos. Kalian print, kemudian kalian mungkin berbentuk fisik, berbentuk kertas, kalian kirim ke instansinya. Nah sekarang tidak lagi. Sekarang semua berkas itu atau dokumen itu berbentuk file, soft copy. Jadi bukan berbentuk hard copy atau berbentuk file fisiknya. Jadi teman-teman cukup di-scan nantinya, kemudian kalian upload atau unggah saat pendaftaran dalam bentuk baik itu file formatnya PDF atau file formatnya JPG. Jadi tidak ada lagi kalian print, kalian cetak ya. Ada teman-teman yang bertanya, Bang, pas fotonya misalnya ini berapa lembar? Nah, tidak ada lagi, itu salah. Pertanyaan saja sudah salah. Jadi cukup filenya saja, tidak perlu di print seperti kalian ingin melamar kerja di Indomaret misalnya atau kerja di perusahaan yang mana kalian harus mengeprint ya, mengirim lamaran. Jadi cukup pengiriman untuk persyaratan atau dokumen mendaftar CPNS melalui file ya, cukup melalui file saja. Dan semua berkas ataupun dokumen yang ingin teman-teman lamar ini nantinya kalian sudah siapkan sesuai dengan persyaratan dan formasi yang ingin diambil. Kemudian kalian upload. Uploadnya di mana? Uploadnya pada saat pendaftaran di laman sscsn.bkn.go.id. Pada menu terakhir ada namanya unggah dokumen. Nah di sana kalian mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan dari masing-masing formasi yang ingin teman-teman lamar. Kemudian selanjutnya untuk berkas ini bukan digabungkan sekali ya. Jadi setelah kalian scan itu dipisah tersendiri. File KTP tersendiri, ijazah tersendiri, kemudian transkript nilai tersendiri ya, pas foto tersendiri. Jadi beda-beda filenya. Jadi jangan kalian masukkan dalam satu file atau dalam satu berkas. Jadi dipisah-pisah untuk filenya. Ini ada juga dari teman-teman yang bertanya. Kemudian yang membedakan file JPG dan PDF ini itu bagaimana? Nah, file PDF dan file JPG ini adalah format dari dokumen atau berkas yang nanti akan kalian upload. Nah, untuk file PDF itu biasanya berbentuk seperti surat lamaran, surat pernyataan ya, ijazah, itu filenya file PDF. Jadi kalau file PDF itu filenya di-scan. Di-scan-nya itu bisa melalui HP, tidak harus ke tempat komputer atau tempat fotokopian. Nah, kalian bisa scan-nya melalui HP, jadi kalian scan pakai aplikasi Cam Scanner, ini datanya kalian scan seperti ini. Nah, nanti pastikan scan-nya itu tidak blur atau terbaca jelas. Nah, kemudian kalau file JPG itu tidak perlu kalian scan ya, cukup kalian ini filenya kalian fotokan saja. Nah, yang ada tampil di galeri handphone kalian itu berbentuk file JPG. Nah, kalau file JPG itu cukup kalian fotokan saja, itu sudah berbentuk file JPG. Tetapi kalau berbentuk file PDF itu perlu kalian scan ya.
itu baru berbentuk file PDF. Nah, kalau scan-nya bisa melalui HP, asalkan pastikan filenya jelas. Terkait dengan ukuran filenya itu berapa, sebenarnya menyesuaikan. Jadi kalau misalnya ukurannya nanti kekecilan, tinggal kalian kompres saja, kalian besarkan saja ukurannya. Kalau kebesaran tinggal kalian kecilkan atau kompres saja. Cara kompresnya sederhana. Sekarang kalian sudah bisa akses Google ya, Google Chrome di HP kalian. Ya, kalian ketik aja di Google Chrome cara kompres file JPG atau kompres file PDF atau cara mengecilkan ukuran file PDF. Kemudian kalian masukkan filenya, nanti tinggal kalian download maka akan terkompres sendiri atau ukurannya bisa sesuai dengan keinginan kalian atau ingin dikecilkan atau ingin dibesarkan. Jadi kalau masalah ukuran ini sebenarnya tidak perlu dipusingkan untuk teman-teman semuanya. Selanjutnya adalah untuk teman-teman ketahui bahwa setiap formasi yang ingin teman-teman lamar itu berbeda persyaratannya. Ada yang sama, ada yang berbeda. Jadi itulah kenapa saat pendaftaran sudah dibuka, jangan terburu-buru untuk mendaftar di laman SCSN. Sebaiknya baca terlebih dahulu persyaratan, download file PDF-nya, kemudian kalian teliti satu-satu persyaratannya, siapkan, kalau sudah siap baru kalian mendaftar. Karena kalau keburu-buru nanti ada terlewatkan. Karena beda formasi itu beda persyaratan. Formasi penjaga tahanan Kemenkumham dengan formasi penjaga tahanan kejaksaan itu berbeda persyaratannya walaupun sama-sama penjaga tahanan. Formasi CPNS Kemenkumham tidak membutuhkan persyaratan sertifikat bela diri dan sertifikat komputer. Tetapi kalau formasi penjaga tahanan Kemenkumham itu kejaksaan itu membutuhkan sertifikat ilmu bela diri dan komputer. Nah, jadi seperti itu untuk berlaku formasi-formasi lainnya. Formasi CPNS bidan dengan formasi CPNS perawat itu beda persyaratannya. Jadi itulah kenapa baca dengan baik persyaratan-persyaratannya. Nah, kita akan bahas satu persatu terkait dengan syarat-syarat dokumen, kemudian ketentuan-ketentuannya bagaimana untuk sebagai persiapan teman-teman mendaftar CPNS. Jadi kalau persyaratannya nanti sudah tahu apa yang dibutuhkan, nanti kalian sesuaikan saja. Yang pertama adalah kartu keluarga. Nah, kartu keluarga ini merupakan syarat untuk mendaftar CPNS. Tetapi kartu keluarga ini tidak perlu kalian scan, tidak perlu kalian jadikan berbentuk file PDF atau JPG. Kartu keluarga ini cukup disiapkan untuk saat pembuatan akun. Jadi saat pembuatan akun nanti kalian dibutuhkan nomor KK-nya, kartu keluarganya. Nah, jadi nomor KK itu pastikan sudah terverifikasi, sudah tersinkron dengan data sistem Disduk Capil sesuai dengan alamat yang tertera di kartu keluarga tersebut. Nah, jadi untuk KK ini kalian tidak perlu di-scan. Nah, tapi kalau saat pendaftaran, saat pembuatan akun, kalian masukkan nomor KK, NIK ataupun nomor KK tidak ditemukan. Nah, artinya data kalian itu belum tersinkron. Jadi pastikan kalian hubungi, datang ke kantor Disduk Capil sesuai dengan alamat KK atau KTP kalian. Nah, kemudian kalau misalnya di kartu keluarga tersebut data golongan darah belum terisi, nama orang tua salah, ataupun agamanya itu kosong, atau kualifikasi pendidikan itu belum berubah, kalian di sana masih SD, sedangkan sekarang misalnya sudah tamat SMA, itu berpengaruh nggak? Jadi tidak berpengaruh, karena secara otomatis saat kalian mendaftar akun SCSN, masukkan nomor KK kalian, maka secara otomatis nanti data kalian kalau sudah tersinkron akan muncul dengan sendirinya. Yang terpenting di KK ini adalah nama dan nomor NIK teman-teman semuanya, atau nama dan nomor NIK pelamar. Yang penting adalah si pelamarnya yang benar. Kalau masalah data orang tua, kemudian kualifikasi pendidikan pelamarnya yang salah, golongan darah yang salah, itu tidak jadi masalah. Nah, ini untuk kartu keluarga. Selanjutnya untuk KTP atau eKTP. Nah, yang benar ini elektronik KTP atau KTP. Nah, yang menjadi persyaratan adalah KTP fisik yang ada atau yang kalian pegang. Yang untuk KTP elektronik sekarang ya katanya itu belum diberlakukan. Jadi masih menggunakan KTP fisik. KTP fisik ini nanti teman-teman adalah KTP asli. Nah, bagi yang belum memiliki KTP atau baru lulus ya, baru lulus sekolah atau baru 18 tahun, KTP-nya belum keluar saat pendaftaran, bisa diganti dengan surat KTP sementara atau surat pengganti KTP. Nah, ini
kalau KTP belum jadi, biasa dari Dukcapil akan diberikan semacam surat sementara ya, KTP atau surat pengganti KTP sementara. Nah, ini bisa digunakan untuk mendaftar CPNS. KTP ini nanti di-scan atau cukup difotokan saja dalam format JPG ya, dengan maksimal ukuran 200 KB dan minimal itu jangan di bawah 100 KB. Jadi kalau bisa minimal 100 KB, maksimal itu 200 KB. Dan untuk KTP ini cukup di bagian depannya saja, jadi tidak perlu bolak-balik, cukup di bagian depannya saja. Nanti KTP itu kan ada bagian belakang dan depan, jadi bagian belakang itu logo atau tulisan kartu penduduk ya, atau kartu identitas penduduk. Bagian belakangnya ini adalah depannya ini adalah data diri. Nah, pada bagian data diri tersebut yang cukup difotokan atau di-scan dalam bentuk JPG. Jadi bukan dibolak-balik untuk scan dari file KTP ini. Ketiga adalah ijazah. Nah, ijazah ini sama, masih menggunakan wajib ijazah asli, bukan ijazah hasil fotokopi atau ijazah legalisir. Itu tidak berlaku. Jadi wajib ijazahnya ijazah asli. Nah, ijazah ini sesuaikan dengan persyaratan dari formasi yang ingin dilamar. Kalau formasi tersebut mewajibkan ijazah SLTA sederajat ijazah SMA, madrasah aliyah paket C, ataupun ijazah SMK, berarti kalian mendaftarnya ijazah SLTA. Walaupun mungkin kalian sudah ada ijazah, sudah lolos kuliah misalnya ya, kalian sudah ada ijazah sarjana, tetap kalau formasinya masyarakat ijazah SMA atau SLTA sederajat, wajib yang kalian lampirkan ijazah SMA. Atau misalnya kalian ingin mendaftar CPNS perawat. Nah, CPNS perawatnya formasinya ini mensyaratkan ijazah D3. Sedangkan kalian ijazah S1, bisa nggak mendaftar? Nggak bisa, karena yang disyaratkan D3. Jadi yang bisa mendaftar hanya ijazah D3 perawat, bukan S1 perawat. Jadi sesuaikan dengan formasi yang kalian kelamar terkait dengan ijazah ini. Nah, kemudian untuk formasi, ada beberapa formasi ya, yang boleh menggunakan SKL atau SKHU minimal kalau belum ijazah belum terbit. Nah, ini biasanya hanya berlaku untuk ijazah formasi yang menggunakan ijazah SLTA sederajat saja. Tetapi kalau ijazah sarjana itu tidak boleh menggunakan SKL atau surat keterangan lulus ya sebelum adanya ijazah sarjana. Jadi tidak boleh. Ini hanya berlaku untuk ijazah SLTA. Tetapi tidak semua formasi juga, hanya beberapa formasi saja. Jadi sebaiknya baca dengan baik terkait dengan syarat-syarat dari formasi yang ingin teman-teman lamar. Bolehkah atau tidak menggunakan SKHU? Boleh atau menggunakan SKL? Kalau tidak ada keterangannya di persyaratan berarti nggak boleh. Nah, kalau penjaga tahanan Kemenkumham tahun kemarin 2023 itu boleh menggunakan minimal SKHU belum bagi yang belum memiliki ijazah. Nah, artinya kalian bisa melamar menggunakan ijazah atau SKHU bagi yang belum memiliki ijazah SMA. Nah, ijazah ini kalian scan berformat file PDF ya dengan ukuran maksimal 800 KB. Jadi sebaiknya minimal 500 kemudian maksimal 800 KB agar saat terupload itu aman atau dalam artian berkasnya bisa terbaca dengan jelas. Kemudian ijazah ini scan-nya bagaimana? Bisa nggak bolak-balik atau dijadikan dalam satu file PDF ada 2 halaman. Yang pertama bagian depan, yang kedua bagian belakang. Nah, bagian belakang ini kalau SLTA biasanya disebut dengan transkrip nilai. Nah, boleh nggak scan-nya bolak-balik? Boleh. Atau bagian depannya saja? Boleh nggak? Boleh juga, nggak jadi masalah. Yang nggak boleh itu dalam scan ijazah tidak ada bagian depan, hanya ada bagian transkrip nilai. Nah, itu baru salah. Tapi kalau kalian ijazahnya itu di scan-nya bolak-balik atau bagian depannya saja, itu boleh, nggak jadi masalah. Ini untuk ijazah, jadi kalau ingin men-scan-nya nanti. Nah, bagaimana kalau ijazah kalian rusak atau hilang? Nah, kalian ingin mendaftar CPNS, bisa nggak? Bisa. Jadi kalian minta surat pengganti atau keterangan yang menyatakan bahwa ijazah kalian rusak atau hilang ya. Mungkin kalian di daerah kalian banjir dan kalian tidak sempat menyelamatkan ijazah atau ada musibah ya. Nah, kalian datang saja ke Dinas Pendidikan sesuai dengan alamat sekolah kalian atau alamat ijazah kalian kemarin. Nah, jadi kalian minta surat atau diterbitkan surat pengganti ijazah ini agar kalian bisa untuk mendaftar CPNS. Nah, kalau ijazah kalian itu beda huruf, misalnya nama kalian Muhammad ya,
M-nya 1 di ijazah, padahal di KTP M-nya 2. Nah, kemudian kalian dikasih surat keterangan dalam artian ada surat keterangan bahwa menyatakan nama di ijazah kalian itu salah. Nah, bisa nggak? Bisa, jadi lampirkan. Jadi di scan juga bersama dengan ijazah. Jadi dalam satu file PDF itu ada dua halaman. Halaman pertama yakni halaman ijazah, halaman kedua adalah halaman surat keterangan perbaikan nama tadi. Jadi dimasukkan saja, dijadikan atau digabungkan dengan file ijazah saat men-scan-nya nanti. Kemudian selanjutnya ada transkrip nilai. Nah, transkrip nilai ini biasanya kalau ijazah SLTA sederajat ada di belakang ijazah. Entah itu nilai UN, entah itu nilai sekolah, nggak jadi masalah. Jadi yang belakang ijazah itu itulah yang namanya transkrip nilai. Kalau misalnya terpisah transkrip nilainya nggak jadi masalah juga. Kalau untuk sarjana biasanya itu terpisah. Untuk transkrip nilai ini ya, terpisah dengan ijazah. Nah, kalau boleh formasi yang mendaftar pakai SKL, nah di SKL tersebut sudah tertera daftar nilai. Nah, biasanya daftar nilai di SKL itu yang digunakan sebagai pengganti transkrip nilai kalau ijazahnya belum keluar. Jadi saat upload transkrip nilai itu upload SKL lagi kalau yang bisa menggunakan SKL atau SKHU. Nah, ini di scan dengan format file PDF, ukuran maksimalnya tetap 800 KB ya. Ini maksimal ukuran saat men-scan nanti. Selanjutnya adalah pas foto. Nah, pas foto ini juga perlu kalian siapkan. Ini berlatar belakang merah, jadi latarnya merah, kemudian ukurannya 4x6. Nah, kemudian formatnya filenya ini JPG atau JPEG dengan maksimal ukuran 200 KB. Jadi maksimal ukurannya ini sebaiknya 200 KB. Pakaian yang disarankan adalah pakaian putih polos lengan panjang. Jadi pas foto itu kan setengah badan. Nah, tidak pakai corak. Jadi kalau baju SMA sebaiknya logonya tidak ada. Jadi putihnya baju putih polos layaknya kalau orang ingin melamar pekerjaan di perusahaan atau melamar pekerjaan seperti di Indomaret ya kurang lebih seperti itu pas fotonya. Nah, kemudian boleh nggak pakai jas, dasi atau blazer ya untuk wanita boleh, nggak jadi masalah sebagai aksesoris tambahan, tapi warnanya warna hitam. Kalau yang masalah rambut ya silakan dirapikan saja. Bagi yang tidak berhijab dirapikan ya rambutnya. Kalau bisa telinganya jangan sampai menutupi. Kalau yang mengenakan hijab, hijabnya sebaiknya berwarna hitam. Nggak jadi masalah. Kalian mau dimasukkan dalam baju hijabnya atau bisa diikatkan di sini saja nggak jadi masalah. Kemudian untuk pas foto ini sekali lagi berbentuk file, bukan dicetak. Jadi tidak perlu kalian cetak. Kemudian pas fotonya kalian print, kemudian baru kalian fotokan, itu nggak perlu. Jadi pas fotonya itu langsung berbentuk file yang ada di galeri HP kalian atau file JPG tersebut. Kemudian swafoto. Nah, swafoto ini sebenarnya langsung saja tidak perlu kalian siapkan karena langsung akan saat pembuatan akun. Jadi saat pembuatan akun nanti langsung diminta untuk terkait dengan swafoto ini. Dan untuk bajunya yang penting bebas, pantas, nggak jadi masalah memakai baju apa. Jadi nggak harus baju putih. Kemudian akte lahir. Nah, akte lahir ini yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan adalah tidak semua formasi membutuhkan syarat akte lahir ini. Hanya beberapa formasi saja seperti contohnya formasi CPNS penjara tahanan, instansi Kemenkumham itu membutuhkan akte lahir. Nah, akte lahir ini wajib dikeluarkan dari Disduk Capil, bukan akte lahir dari klinik tempat kalian lahir, bukan dari puskesmas, bukan dari bidan, wajib dari Disduk Capil. Nah, akte lahir ini bisa digunakan yang format lama bisa, format terbaru seperti kertas putih saja, seperti kertas fotokopian itu nggak jadi masalah karena panitia juga pasti update informasi ini. Nah, untuk akte lahir ini di scan formatnya file PDF, ukurannya maksimal 800 KB. Selanjutnya adalah surat kesehatan. Sama surat kesehatan ini adalah bukan semua formasi meminta. Jadi tidak semua formasi meminta terkait dengan persyaratan surat kesehatan ini. Baca baik-baik terkait dengan syarat surat kesehatan ini atau surat berbadan sehat. Nah, ini buatnya nanti, surat kesehatan ini dibuatnya nanti saat tunggu pendaftaran sudah dibuka. Jadi kalau pendaftaran sudah dibuka, kalian baca persyaratan dan instansinya, formasi yang kalian lamar, meminta atau tidak. Kalau meminta baru dibuatkan, kalau tidak ya nggak perlu dibuatkan. Kemudian kalau diminta itu biasanya ada ketentuannya. Jadi kalian sesuaikan dengan ketentuan persyaratan sesuai dengan apa yang diminta dari formasi yang teman-teman lamar. Nah, untuk surat kesehatan ini sebaiknya dibuatkan bukan dari puskesmas atau dari klinik.
sebaiknya buatnya di rumah sakit umum daerah, rumah sakit TNI, dan rumah sakit Polri. Dan pastikan dalam surat berbadan sehat ini ada kop suratnya, logo rumah sakitnya, ada nomor suratnya, ada tanda tangan, entah itu berbentuk fisik, entah itu berbentuk barcode untuk tanda tangan dokternya. Jadi ini jangan sampai dilupakan untuk teman-teman ya. Nah, kemudian untuk surat kesehatan ini sebenarnya kalau diminta nantinya bisa dibuatkan di mana saja, tidak harus sesuai dengan alamat KTP teman-teman. Dan ini surat kesehatan di-scan berbentuk file PDF dengan ukuran maksimal 800 KB. Selanjutnya adalah SKCK. Sama SKCK juga tidak semua formasi meminta. Kalau tahun kemarin SKCK itu diminta untuk formasi Badan Intelijen Negara dan juga untuk formasi CPNS Penjelatahanan atau CPNS Kejaksaan ya, itu meminta. Ada juga beberapa sekolah kedinasan juga meminta terkait dengan SKCK. Jadi baca lagi persyaratan. SKCK jika diminta itu dibuatkan setingkat Polres, bukan dari Polsek ya. Nah, kemudian Polresnya ini bisa buatnya ini tidak harus sesuai dengan alamat KTP kalian, Polresnya bisa di Polres di mana tempat kalian berada saat itu. Dan di-scan format file PDF dengan maksimal 500 KB. Selanjutnya surat keterangan domisili. Nah, ini surat keterangan domisili ini sama ya. Tidak semua formasi meminta, hanya beberapa formasi saja, khususnya formasi CPNS penjaga tahanan. Jadi untuk surat domisili ini sebenarnya sudah saya pernah buatkan video ya sebelumnya. Nah, untuk surat domisili ini biasanya hanya diminta untuk formasi yang ada kuota per kanwilnya. Seperti kuota formasi penjaga tahanan itu kan dibagi per kanwil, dibagi per provinsi. Nah, kalau kalian ingin mendaftar di provinsi lain, kalian baru buat surat keterangan domisili di provinsi lain tersebut, bukan di provinsi tempat alamat KTP kalian. Nah, kalau kuotanya nasional seperti kuota kejaksaan ya, itu kuotanya nasional. Kalian mau di provinsi manapun di seluruh Indonesia bisa mendaftar. Tidak perlu wajib menggunakan surat keterangan domisili. Surat domisili ini buatnya di provinsi lain atau di wilayah provinsi lain tempat kalian ingin mendaftar. Buatnya di kantor Kades atau kantor lurah yang ada di sana. Wajib tanda tangannya Kades atau lurah, bukan sekdes atau bukan stafnya. Kemudian filenya ini biasanya di-scan atau cukup difotokan saja dalam bentuk file JPG dengan ukuran maksimal 500 KB. Kemudian surat lamaran dan juga surat pernyataan. Nah, surat lamaran dan surat pernyataan ini masing-masing formasi memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Ada formasi yang meminta suratnya wajib diketik, ada yang meminta wajib ditulis tangan. Ada yang bisa memilih, bisa kalian pilih diketik atau tulis tangan. Jadi sesuaikan dengan formasi yang kalian lamar. Nah, untuk surat lamaran dan surat pernyataan ini nanti dibuatkan saat pendaftaran sudah dibuka, karena biasanya ada beberapa formasi yang sudah menyiapkan format khusus dari surat lamaran ini. Ada juga formasi yang tidak menyiapkan formatnya, jadi kalian cari sendiri formatnya, buat sendiri. Jadi baca baik-baik ketentuan dari formasi yang ingin kalian lamar. Nah, untuk surat lamaran dan juga surat pernyataan ini biasanya dikasih elektronik materai atau e-materai. Nah, e-materai ini bukan materai fisik tapi elektronik materai. Itu kalian bisa beli ya, bisa beli melalui franchise atau bisa beli melalui pihak ketiga atau aplikasi ketiga. Nah, ini sebenarnya sudah banyak beredar di YouTube. Silahkan kalian search sendiri cara menempelkan e-materai di surat lamaran. Itu sudah banyak sebenarnya. Nah, untuk surat lamaran, surat pernyataan ini dipisah ya. Surat lamaran tersendiri, surat pernyataan tersendiri. Jadi uploadnya tersendiri nantinya. Dan di-scan format file PDF dengan maksimal ukuran 800 KB. Nah, jadi surat lamaran dan pernyataan ini beda formasi, beda juga ketentuan. Jadi baca baik-baik ketentuan dari formasi yang ingin kalian lamar. Kemudian persyaratan elektronik materai. Nah, elektronik materai ini baru aktif digunakan pada CPNS tahun 2023. Nah, elektronik materai ini biasanya ini teman-teman sesuaikan dengan persyaratan dari surat lamaran atau surat pernyataan dari formasi yang kalian lamar. Jadi untuk ketentuannya ini biasanya suratnya itu kalian ketik terlebih dahulu atau tulis tangan terlebih dahulu sesuai dengan yang diminta. Kemudian kalian tanda tangan, tanda tangannya tanda tangan bukan scan ya, tanda tangan basah. Kemudian baru kalian scan, baru kalian letakkan e-materai, kemudian baru kalian upload di laman SSCSN. Nah, terkait dengan dokumen persyaratan lainnya seperti surat
ataupun sertifikat bela diri, piagam bela diri atau piagam komputer, ini tidak semua formasi meminta. Jadi baca lagi persyaratan dari formasi yang dilamar. Adakah meminta sertifikat komputer atau sertifikat bela diri? Kalau kejaksaan tahun kemarin ada, tapi kalau Kemenkumham itu tidak ada diminta, kecuali untuk persyaratan misalnya yang formasi dari sarjana, biasanya ada beberapa formasi yang meminta. Kemudian untuk sertifikat pendidik, nah ini biasanya untuk CPNS guru ini wajib meminta, atau STR untuk mereka yang mendaftar CPNS tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, perawat, gizi, apoteker itu biasanya diminta persyaratan STR, jadi perlu disiapkan juga. Surat bebas narkoba ini tidak semua formasi juga meminta, jadi ada beberapa formasi tertentu saja. Surat belum pernah menikah ini juga tidak semua formasi meminta, tetapi kalau sekolah kedinasan rata-rata mewajibkan surat belum pernah menikah ini ya, buatnya di kantor kades atau kantor lurah. Kartu BPJS, kartu kuning ataupun MPWP itu bukan persyaratan dari mendaftar CPNS ya. Jadi teman-teman harus lebih teliti lagi saat membaca persyaratan dari formasi yang dilamar. Nah, kemudian formasi berkas ini, dokumen ini kalau sudah siap, kalian cek lagi apakah sudah benar, sudah sesuai ketentuan. Kalau sudah, baru kalian upload di laman SSCSN. Nah, mungkin itu beberapa informasi terkait dengan persiapan dari dokumen ataupun berkas untuk mendaftar CPNS ini. Jadi sebaiknya teman-teman perhatikan dengan teliti, baca dengan baik persyaratannya, jangan sampai kalian terlena ya, atau kalian tidak membaca akhirnya terlena dan kesalahan itu ada di teman-teman semuanya. Jadi saya sampai kalian gara-gara persyaratan yang kurang teliti membaca akan mengakibatkan teman-teman gagal dalam tahapan administrasi pendaftaran CPNS ini. Nah, itu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan. Jadi memang videonya agak lama, tetapi saya harap ini bisa memberi manfaat bagi teman-teman semuanya. Dan jika teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika ingin persiapan, ingin ikut bimbel, bimbingan belajar masih dibuka, teman-teman silakan bisa mendaftar, bisa klik linknya ada di deskripsi video ini, atau bisa langsung DM ke Instagram aku memberi. Dan sekali lagi terima kasih. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.